Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Senang kita bisa ketemu lagi di ruangan ini. Kita akan bersama-sama merenungkan tema keluarga yang dipulihkan Allah. Dan ketika kita menyanyi, saya yakin bahwa Bapak Ibu meresapi akan nyanyian demi nyanyian yang kita nyanyikan dalam ibadah ini. Temanya tentang pemulihan, keluarga yang dipulihkan. Mulai dari mana Bapak Ibu sekalian? Mulai dari mana? Dari luar baru kepada diri kita, atau dari kita baru keluar? Biasanya Bapak Ibu sekalian, kita ingin orang yang dipulihkan. Padahal kita tahu bahwa pemulihan diri itu lebih penting. Maka lagu tadi kita mendengar apa? Ku memulai dari mana? Dari diriku sendiri. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Pertengahan Oktober saya pulang ke Jambi. Dari dulu teman-teman mengatakan Pak Alung check up. Saya mengatakan enggak. Badan sehat. Kenapa mesti check up? Lalu keluarga itu kompak. Mereka bilang, yuk kita check up. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ditemani sama 4 orang. Jadi mereka check up, saya juga check up. Nah, Bapak Ibu, 5 orang masuk ke prodia, lalu kemudian kita semua diperiksa. Awalnya Bapak Ibu sekalian, saya menyangka bahwa saya hanya akan diperiksa gula darah. Tapi ternyata oleh ponakan saya yang ikut periksa, seorang dokter saraf, dia bicara dengan CS, itu diperiksa semua. Tanpa izin Bapak Ibu sekalian, itu diperiksa semua. Lalu saya lihat Bapak Ibu sekalian, diambil darahnya bukan 1 tabung, 2 tabung. Saya bilang apa-apaan nih? Dia bilang enggak Pak, prosedur. Ya udah tuh selesai Bapak Ibu sekalian. Kita pergi ke rumah makan Padang. Dia bilang, ku makan yang enak. Oh, saya makan Bapak Ibu sekalian. Lalu dia perhatikan cara saya makan. Lalu malamnya Bapak Ibu sekalian, hasil lab itu keluar. Lalu dia di meja makan, dia ngomong gini, ku hasilnya begini. Kalau saya dokter penyakit dalam, kuku udah pasti saya suntik insulin. Saya bilang kenapa? Saya bilang itu lebih dari normal. Tapi dia ketawa. Dia bilang, tapi kalau dengan dokter saraf nggak bisa insulin. Nih, makan obat biasa aja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia mengenal riwayat gula darah saya. Lalu dia mengatakan seperti ini, dari hasil check up, ya kan, ini bagus, ini jelek, ini sangat jelek. Kalau saya tanya dan dia, kenapa dok? Dia bilang gini, waktu kita selesai check up, saya lihat kuku makan, pola makan mesti diberesin.
Dia bilang terlalu banyak gorengan. Oke. Yang kedua, terlalu banyak makan buah. Bapak Ibu sekalian, makan buah bagus kan? Bagus. Tapi kalau terlalu banyak, bagus? Enggak. Ponakan yang satu ngomong gini, mana lebih berbahaya, makan durian atau makan mangga? Nah, kita pikir pasti durian, ya kan? Ternyata dia enggak, makan mangga, apalagi untuk orang Cilegon. Nah, satu nggak cukup kan? Dua nggak cukup, kalau perlu sekilo. Dia mengatakan mangga, kalau makan porsinya durian memang tidak apa-apa. Tapi kalau mangga dimakan dengan porsi yang berlebihan, itu jauh lebih berbahaya. Lalu dia ngomong lagi, bagi kita pepaya bagus enggak? Bagus. Pisang amat bagus. Setengah bulan Bapak Ibu sekalian, saya di Payangan Ubud sama semua tiap hari makan pisang. Dan dikasih pisangnya pagi, siang, malam. Bebas. Dan akibatnya Bapak Ibu tahu apa? Gula saya naik tanpa saya tahu. Lalu ponakan mengatakan, ku hati-hati makan pisang. Enggak, kenapa? Kalau kamu makan pisang bisa banyak, tapi ganti ke pepaya. Karena pepaya itu makannya porsi gak banyak. Itu lebih baik bagi Anda. Saya berterima kasih sama dia. Lalu dikasih obat, ini makan obat ini. Satu selesai, Bapak Ibu sekalian. Lalu pulang ke kampung halaman. Apa yang masih saya benahi? Gigi saya, Bapak Ibu sekalian. Saya datang ke dokter gigi, dia cek. Saya bilang, dok, boleh nggak cabut semuanya? Dokternya lihat, dia bilang, enggak, dua aja. Dua dicek, jadi diambil Bapak Ibu sekalian. Kapan lagi? 5 hari. Bapak Ibu dan sekalian, 4 hari kemudian saya datang. Saya bilang, dok, cabut lagi 2. Dia bilang, udah sembuh, udah. Dia cabut lagi 2, Bapak Ibu sekalian. 4. Terakhir 1. Nah, 4 hari ini saya datang. Diukur tensi. Orangnya bingung. Pak, ini tensi tinggi. Udah makan obat? Udah. Dia bilang, hari ini nggak bisa pulang. Nah, pulang Bapak Ibu sekalian. Besoknya datang lagi. Saya bilang, tensinya yang salah. Kita ada orang sakit Bapak Ibu sekalian, seringkali bergila. Seringkali kita mau membenarkan diri. Kamu witness 165-95. Perawatnya bilang, saya bilang, sekali lagi, tes lagi, 162-98. Terima nggak? Enggak. Jeda 2 menit, tes lagi. Kali ini lumayan Bapak Ibu sekalian, 165-97. Saya bilang, ini kayaknya salah nih. Saya bilang yang keempat, saya tes. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu saya tes 151-95, boleh ya. Tapi dasar Bapak Ibu sekalian, kita itu manusia yang ingin tahu, betul nggak? Saya nggak cek lagi tensi yang berapa kali? Ke-5 kali Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak berapa? 162-98. Dia lagi, Pak, ini nggak boleh dia, Pak. Saya bilang, terakhir kali boleh atau tidak boleh? Tangan kasih. Dikasih. Bapak Ibu tahu berapa? Ternyata tensi itu di berpihak saya 159-92.
Dia bilang, good, masuk. Nah, akhirnya saya ompong semua. Bersyukur itu proses untuk dipulihkan. Banyak orang sadar bahwa dirinya punya kurang, tetapi tidak mau diperiksa. Banyak orang sadar bahwa dia ada kelemahan, tapi tidak mau berbenah diri. Banyak siswa itu sadar bahwa kemampuan mengingatnya kurang, tapi tetap tidak mau belajar lebih giat. Banyak di antara kita, Bapak Ibu, sadar bahwa kita sakit, tapi tidak mau dipulihkan. Bacaan hari ini menarik, karena saya belajar banyak dari tokoh Bartimeus. Markus memberikan gambaran kepada kita bahwa Bartimeus ini seorang pengemis buta. Menurut Bapak Ibu sekalian, berapa tahun dia jadi pengemis? Kalau bisa tebak, ini banyak handphone di atas itu, bisa kasih ke Bapak Ibu sekalian. Berapa tahun? Mumpung handphonenya bukan milik saya. Yang benar apa? Enggak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Karena Alkitab tidak memberitahu. Ya kita terima, betul kan? Nah, banyak orang Kristen, tapi untuk di Cirebon, khusus di GKI Rapati, enggak banyak jemaat yang mau cari-cari tahu aja. Ya kan? Nanya ini, nanya itu. Kalau sekarang jemaatnya saya Palu. Ini tentang kepahitan, tentang pemulihan, ayat Alkitabnya di mana? Kalau dulu saya jawab, kalau sekarang saya cek aja ke Google, selesai, betul kan? Enggak usah tanya lagi, semua tersedia. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bartimeus dikatakan seorang pengemis buta. Titik. Berapa tahun? Enggak ada yang tahu. Tapi yang jelas dia buta bukan karena lahir, tetapi di daerah Palestina seringkali terjadi wabah penyakit, sehingga apa? Matanya menjadi buta. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan tidak? 2000 tahun yang lalu seorang mengalami cacat fisik, kira-kira dibully nggak? Bully nggak? Dibully, Bapak Ibu. Saya masih ingat pengalaman masa kecil saya. Ketika saya diponis bahwa mata saya ini ada masalah, saya rada-rada khawatir membebaskan pakai kacamata. Karena teman-teman sebaya saya nggak ada yang pakai kacamata. Lalu kalau ketemu orang yang pakai kacamata, karena pada waktu itu jarang, mereka ngomong apa? Tuh, simak itu 4 mata. Ya kan? Lalu kalau ada orang jalan kakinya begini, namanya udah nggak ada, dipanggil pengkor. Ya kan? Lalu kalau lihat mukanya, mereka bilang laukau. Tahu nggak laukau? Monyet. Jadi istilah-istilah itu melekat pada dirimu. Nah, kalau kita lihat nama Bartimeus, menarik Bapak Ibu sekalian. Karena pada satu sisi itu bisa berarti apa? Anak dari orang yang terhormat. Tapi bisa juga dipelesetkan menjadi anak yang terhina.
Jadi kita tahu betapa pahitnya hidup yang dijalani oleh Bartimius. Fisiknya kurang, bahkan tradisi Yahudi mengatakan itu bisa saja karena dosa dia atau dosa orang tuanya sehingga dia buta dan dikucilkan. Nah, ia dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau begitu dia bisa kerja apa? Kecuali apa? Mengemis. Di zaman ini banyak orang yang punya empati terhadap orang-orang yang kurang atau orang-orang penyandang difabel atau disabilitas. Banyak orang pada zaman ini simpati terhadap mereka yang hidupnya punya masalah. Tapi jangan lupa Bapak-Ibu sekalian, zaman ini juga banyak orang yang menganggap bahwa orang yang lemah, orang yang punya cacat fisik, orang yang jatuh bangku, itu karena dosa. Bagaimana kalau kita pada posisi yang seperti ini? Kita bersyukur bahwa GKI Ramani ini jemaat yang murah hati. Ya kan, banyak di antara kita yang bisa segera tergerak untuk menolong mereka yang lemah, mereka yang sakit, dan mereka yang kurang. Tapi seperti Bartimius, ketika kita diperhatikan, ketika kita mendapatkan belas kasihan daripada orang banyak, jangan berhenti di sana. Selalu punya semangat untuk dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang pertama dari Bartimius adalah satu, kesadaran untuk dipulihkan. Dia tahu dia punya kelemahan, tetapi tanpa kesadaran untuk dipulihkan dari kelemahannya, maka Bartimius akan tetap duduk meminta. Ternyata kerinduan untuk pulih itu telah dipupuk oleh Bartimius. Dia bukan hanya sekedar memohon belas kasihan orang, tapi dia juga mendengar isu-isu terkait dengan kondisi sosial politik pada waktu itu. Dan dia juga mendengar bahwa ada seorang nabi yang hadir, yang namanya Yesus, yang bisa menyembuhkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesadaran untuk dipulihkan itu berarti saya dan saudara mau berupaya membuka diri seluas-luasnya untuk pertolongan. Ingat Bapak Ibu sekalian, sadar tidak cukup, tapi harus punya kemauan untuk membuka diri terhadap pertolongan. Itulah pelajaran yang kedua. Bartimius mau minta tolong. Biasanya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita punya masalah, punya sakit penyakit, punya kelemahan, apalagi kalau sakitnya di tempat yang sensitif, kelemahannya itu bisa mengganggu karir kita. Masalah-masalah kejiwaan kita yang bisa mengganggu hubungan kita, selalu kita simpan. Kita tahu kita bermasalah, tapi kita tidak mau untuk dipulihkan, atau kita mau memulihkan, tapi kita pakai cara sendiri. Jadi orang pintar
cari di Google, ya kan? Tapi kita perlu pertolongan seorang ahli yang mengenal diri kita. Sama ketika orang saya mengatakan, kalau Anda berobat ke dokter penyakit dalam, pasti Anda harus suntik insulin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena gula darah kami tidak normal. Adik saya gulanya sampai 650, tapi tidak stroke, masih bisa beraktivitas normal. Tinggi nggak? Tinggi sekali. CC saya 600. Suaminya 650. Saya emang nggak apa-apa, semua udah takut. Begitu cek 300 lagi, wih bahaya. Saya bilang yang lebih bahaya banyak. Tapi itu juga membuat saya mawas diri, mesti diobati. Supaya sungguh senang saya kasih tahu, cek terakhir Bapak Ibu sekalian, gula darah setelah makan 177. Normal nggak? Normal. Jadi ipar saya cek gula darah sesudah makan, tahu berapa? 317. Normal nggak? Dokter gigi bilang, sorry ya Om, tidak boleh campur. Tapi dia tidak masalah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu meminta tolong pada ahli yang mengerti diri kita. Siapa Bapak Ibu sekalian? Bartimeus mengajarkan, minta tolong pada Yesus. Berimanlah kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana cara Bartimeus menunjukkan imannya kepada Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, segera dia menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu tahu, jubah pengemis itu dia tanggalkan. Lalu dia berteriak minta tolong. Datang dari hati yang terdalam. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dia untuk pulih kembali. Bartimeus tahu, Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa beda keinginan dengan kebutuhan? Maka ketika Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau ingin aku perbuat kepadamu? Ketika Bartimeus sudah ada pada posisi iman kepada Kristus, Sang Putra Daud yang sanggup menyembuhkan dia, maka dia berkata, Rabuni, Guruku, aku ingin melihat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara datang berdoa meminta tolong kepada Tuhan, tahukah kita apa yang kita minta? Tahu tidak apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam hidup ini? Seorang pengkhotbah, John MacArthur, itu mengucapkan satu kalimat seperti ini. Ketika umat datang ke gereja, mereka ingin mengetahui akan rencana dan kehendak Allah bagi hidup mereka. Tapi banyak gereja yang menyambut kehadiran umat dengan mengentertain mereka. Umat butuh firman. Sama ketika saya dan saudara begitu kita cakap, kita butuh penanganan yang tepat untuk dipulihkan. Tapi kalau kita ketemu dokter yang salah, dokter yang tidak mengenal kita,
angsyodah. Bukannya makin baik, tetapi kondisi kita makin memburuk. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bartimeus ini dia datang ke hadapan, dia butuh pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong dia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kesediaan dari orang yang sudah dipulihkan. Selesai Bapak Ibu sekalian, Bartimeus pulih. Kalau yang semua pergilah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia meninggalkan segalanya dan dia mengiringi Yesus. Ketika saudara sudah dipulihkan Allah, maka itulah kesempatan Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk memulihkan orang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berita anugerah kita mengatakan, buanglah segala kepahitan, kegeraman dan fitnah, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Sedangkan di Ibrani pasal 12 dan 15 mengatakan apa? Itu akar, buanglah akar yang pahit. Kalau enggak, itu bisa meracuni kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang aneh, tanda kutip ya Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu cari masalah, orang yang punya keinginan untuk tidak selalu hidup damai walaupun ada di gereja. Saudara ingat, dulu mungkin kita seperti dia sebelum kita dipulihkan. Pendeta Suhud menceritakan sebuah kisah yang menarik. Dikatakan di gereja ada seorang ibu yang setiap kali datang ke gereja itu bikin masalah. Dia datang ke gereja, dia berkata, Pak Pendeta, kita datang ke gereja beribadah, bukan berbicara. Setuju kan? Nah, tapi Pendeta Suhud mengatakan, ingat, gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Boleh enggak kalau orang datang ke gereja sebelum ibadah mulai berbicara? Boleh. Tapi bicaranya jangan berlanjut dalam ibadah, mengganggu orang. Betul kan? Nah, jadi kita cari habis ibadah boleh nggak berbicara? Boleh. Kalau Bapak Ibu langsung pulang, itu berarti apa? Itu sama seperti kita pelajar SMP sudah makan pulang, nggak mau tahu yang lain, nggak mau cuci piring, nggak mau beres-beres. Ini rumah kita, rumah di mana kita tumbuh bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, setiap kali dia bikin masalah, setiap kali dia bikin keributan, ternyata Bapak Ibu sekalian, dia menyimpan akar pahit. Tapi setelah dia dipulihkan, Bapak Ibu sekalian, hidupnya berubah. Dia menjadi orang yang begitu terberkati oleh Tuhan. Semoga kita Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya kasih kesan-pesan 5 menit Bapak Ibu sekalian. Nah, karena bagi saya khotbah lebih penting daripada kesan dan pesan. Kesan saya dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian selama kurang lebih 19 tahun lebih, kesannya baik. Saya betah di Cirebon, walaupun selama 19 tahun itu 3 kali saya dipindah, tapi nggak bisa pindah-pindah. Nah, kenapa nggak bisa pindah-pindah? Ya, MC bilang jangan pindah, karena sama saja. Saya terima Bapak Ibu sekalian, tapi saya bersyukur kesan saya MC itu terlalu baik sama saya. Karena pas waktu usia pensiun, saya boleh pensiun. Di rehabilitasi tepat 60 tahun.
Itu rasa syukur saya dan kesan saya bahwa majelis tahu apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Saya kan ingin pindah, ya kan? Tapi majelis bilang kami butuh anak, saya tinggal. Nah, kesan dengan jemaat gimana? Jemaat Ramani ini termasuk salah satu jemaat yang saya layani yang paling lama. Tempat lain rata-rata 6 tahun, di sini 19 tahun. Saya sampai kaget dan nggak pernah terpikir 19 tahun saya ada di Cirebon. Tapi semua ada lewat. Nah, Bapak Ibu banyak yang mendoakan kami, Bapak Ibu banyak yang mendukung kami, Bapak Ibu banyak yang memberikan perhatian kepada kami. Banyak hal yang tak terucap, tetapi kami terima. Misalnya saya ambil contoh, waktu semua sakit dirawat di Darmais, saya melihat bagaimana jemaat ini bahu-membahu memberikan dukungan kepada kami. Datang ke Jakarta, memberikan support. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika bendahara kelas umum Palu itu dia reimbus biaya rumah sakit ke bendahara gereja. Saya ngomong sama bendahara gini, Bu, bagaimana mungkin saya reimbus ke gereja? Dia bilang, kenapa? Karena jemaat sudah memberikan lebih dari cukup. Jemaat punya perhatian, punya kasih. Dan saya juga melihat bahwa ini bukan hanya kepada keluarga kami. Tapi ketika beberapa dari Bapak Ibu, ketika melihat ada jemaat yang membutuhkan, juga dengan rela memberikan pertolongan tanpa pamrih, tanpa mempertanyakan. Dan itu sikap daripada kasih agape, memberi tanpa pamrih, memberi dengan sukacita, memberi tanpa ikatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersyukur untuk sebuah kesempatan 19 tahun bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertengahan November kami akan pindah. Nah, pesan saya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, orang Cirebon itu unik. Tadi di konsistori saya bilang orang Cirebon itu unik. Karena waktu saya melayani di Ramani, Pendeta Roni Nathanael pesan ke saya gini, Pak Alun, kalau melayani di Cirebon, ingat satu hal, orang Cirebon itu unik. Mereka tinggal antara kota Jakarta, kota Bandung, lalu di Apit Indramayu, ada Kuningan, ada mana lagi? Ada Kabupaten Cirebon. Saya bingung banget, apa maksudnya? Dia bilang gini, orang Cirebon itu merasa jadi orang dari kota metropolitan. Wah, mantap ya metropolitan. Tapi kadang-kadang kalau gosipnya kayak Wong Deso. Nah, saya bilang, kenapa gosipnya kayak Wong Deso? Tahu nggak? Di GKI waktu saya melayani, kita anak-anak sampai jam 1 subuh, jam 4 pagi masak karapan, udah tahu rapat kita apa. Itu khas Cirebon. Saya buka kartu Bapak Ibu sekalian. Di GKI Ramani, Bapak Ibu tahu enggak? Ibu Susi tahu. Mungkin perlu 6 tahun ya Bu ya. Rapat kita baru nggak bocor.
Bapak Ibu jangan pikir saya akan cari siapa yang membocorkan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan orang yang kepo. Siapa yang membocorkan urusan dia sama Tuhan, sama jabatan dia. Tapi urusan saya tidak bocorkan. Itu aja. Nah, tapi kesadaran itu kemudian ada nggak? Ada. Kapan? Ya Tuhan yang menentukan. Ya. Akhirnya, ya. Jadi apa? Kita harus menjadi orang yang punya integritas. Apa yang kita katakan, itu apa yang kita lakukan. Kemudian pesan saya yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat dinamika kita udah mulai hidup, ya kan, banyak kegiatan demi kegiatan dalam musim. Nah, ini tugas yang berat untuk bidang pembinaan. Apa tugasnya? Mari, ya kan, kembali kita belajar firman Tuhan yang benar. Aktivitas itu seperti kata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa? Pelayanan, kesempatan kita untuk berekspresi diri, kesempatan untuk kita mengembangkan talenta. Tapi dasarnya itu adalah firman Tuhan. Kalau enggak, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menampilkan orkestra yang menarik, kita bisa menyanyi, menghibur orang lain, tapi diri kita kalau belum dipulihkan, itu tidak ada gunanya bagi kita dan keluarga kita. Karena itu, doa saya, doa kami, Gereja GKI Ramani akan selalu menjadi gereja di mana rahmat Allah itu selalu dicurahkan. Dan melalui hidup dan kesaksian Bapak Ibu, nama Tuhan dimuliakan. Jadi yang latihan, giat-giat dan latihan, ya kan? Tapi jangan lupa, lebih giat untuk belajar firman Allah. Karena untuk itulah saya dan saudara datang ke gereja. Ya kan? Itulah misi utama kita. Tuhan memberkati kita.